masih dalam pembahasan yang lalu ya. Kita ulang lagi sedikit. Tentang definisi apa? Usul fikih. Itu penghapusnya. Naplok itu. Usul fikih itu terdiri dari dua apa? Kalimat ya. Yang pertama kalimat apa? Usul. Yang kedua kalimat al-fiqh. Kan gitu. Al-usul kita tahu lah, dia asas lah ya. Atau mayubna alaihi apa? Alaihi goiruhu. Gitu. Nah, kita masuk kepada pembahasan fiqh kemarin itu. Bahwa fikih itu secara lughah artinya apa? Al-fahmu. Secara istilah, kemarin itu Syekh Utsaimin memberikan ta'rif apa? Ma'rifatu al-ahkam asyariyah al-amaliyah terus biadillatiha at-tafsiliyah. Nah, beliau saya ingin fokus dulu di sini. Beliau menggunakan kalimat ma'rifah. Tidak menggunakan kalimat apa? Al-ilmu. Dengan asumsi bahwa ma'rifah itu mencakup al-yakin dan mencakup azon. Gitu ya. Al-yakin itu adalah muradif dengan al-ilmu itu sendiri. Artinya inkisyafan taman gitu ya. Jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kebenarannya mencapai 100%. Nah, yang dimaksud zon di sini bukan zon dalam pengertian inna zonna la yugni minal haqqi apa? Syai'a, bukan. Yang dimaksud dengan zon di sini adalah azon al-mabni ala dalil. Maksudnya itu. Gitu, jadi prasangka yang dibangun di atas apa? Dalil tetap. Nah, yang kebenarannya kata para ulama hanya mencapai 75% saja. Berarti masih ada sisa berapa? 25% yang kemudian inilah yang dikenal dengan waham. Gitu. Nah, yang 75% ini namanya rojih. Ar-rojih yang ini namanya apa? Al-marjuh. Kalau antum melihat permasalahan fikih, kemudian ada perbedaan pendapat dan ulama mengatakan warajih, itu maksudnya adalah zon itu. Tidak mencapai derajat apa? Yakin. Bisa difahami tidak? Dan itu faktanya memang seperti itu. Kita bisa melihat dalam kitab-kitab fikih muqaranah, perbandingan. Setiap ulama memiliki dalil dan hujahnya apa? Masing-masing. Dalam Bidayatul Mujtahid misalnya. Satu masalah ada beberapa qaul. Dan setiap qaul dibangun di atas apa? Hujah. Hanya nanti siapa yang paling rojih dalam prasangka seorang mujtahid di antara pendapat-pendapat tersebut. Gitu ya. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan kenapa beliau punya prinsip dalam urusan-urusan fikhiyah jangan begitu mudah mentabdi menghukumi bid'ah kepada fikih yang berbeda itu. Karena bisa jadi yang benar itu ternyata dia bukan kita. Sampai ada ada ucapan yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, madhabi madhabi kata beliau sahih yahtamilu al-khata. Itu. Kemudian wa madhabu ghairi kata Imam Syafi'i wa madhabu ghairi khata'un yahtamilu as-shawab katanya. Maksudnya apa? Madhabku itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Sedangkan madhab selainku itu salah, cuma ada kemungkinan benar. Sigana rek pingsan.
Tuh, nya pingsan abdi ge. Ieu nu pingsanna kursi Bu sanes abdi. Nah, kalau kita melihat takrif Al-Imam Juwaini dalam usul fikih akan lebih nampak jelas lagi. Al-Imam Juwaini mengatakan apa tentang fikih itu? Ma'rifatul ahkam, kata Imam Juwaini apa? Ma'rifatu al-ahkam asyariyah allati apa? Toriquha al-ijtihad. Tuh, lihat. Bahwa fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang cara memperolehnya itu dengan cara apa? Ijtihad. Walaupun faktanya di dalam kitab-kitab fikih kita menemukan banyak permasalahan yang bukan dengan cara ijtihad. Gitu ya. Tapi Imam Juwaini menegaskan hakikatnya fikih itu harus ijtihad sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ada yang bisa mentarif gak? Ijtihad itu apa? Badlu at-tokoh gitu ya. Badlu tokoh apa? Fi atau li ma'rifati al-ahkam asyariyah min adilatiha, kan gitu. Jadi mengerahkan kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya. Nah, konsep ijtihad di dalam agama kita itu tidak selalu benar. Ada yang terkadang shawab, konsep ijtihad itu ada yang terkadang khoto. Tidak semua ijtihad itu benar. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi. Idza ijtahada apa? Idza hakama al-hakimu fajtahada gitu ya. Kalau nggak salah. Fajtahada fa'asoba falahu ajrun wa idza falahu ajron gitu ya. Wa idza hakama fajtahada fa'akhto'a falahu apa? Falahu ajrun. Tuh, jadi ijtihad itu terkadang benar, terkadang salah. Tapi salahnya pun mendapatkan pahala. Dalil ini sekaligus membantah kaidah kullu mujtahidin musib. Nih, setiap mujtahid benar. Ini terbantahkan oleh dalil ini. Bisa dipahami tidak? Sok cing. Keun bae ngahulang oge. Bongan bet daratang ka dieu. Sok. Kartos teu? Nya, jadi konsep ijtihad di dalam agama kita itu terkadang benar, terkadang salah. Cuma salahnya saja tidak berdosa. Gitu. Salahnya saja tidak apa? Tidak berdosa. Iya nak kirang geser pangintennya. Karena tembok tah gitu. Nah, saya. Terus? Nah, inilah kemudian ikhwan yang mempertegas bahwa dalam ada sebuah kaidah apa? Ini kaidah la tabdi fi al-masail
al-ijtihadiyah. Nih, kaidah. Di dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh ada tabdi', membid'ahkan. Gitu. Tapi antum harus paham, ijtihadiyah itu adalah khilafiyah. Tapi tidak semua khilafiyah apa? Ijtihadiyah. Makanya kalau dalam permasalahan khilafiyah yang bukan ijtihadiyah, boleh nggak tabdi? Boleh. Gitu. Ya. Kalau ada khilafiyah tapi tidak masuk dalam perkara ijtihadiyah, baru di situ boleh kita membid'ahkan. Tapi kalau khilafiyah itu dibangun di atas ijtihadiyah, maka tidak boleh saling apa? Membid'ahkan. Kenapa? Karena tadi bahwa urusan ijtihad itu adalah shawab dan khoto, bukan bid'ah urusannya. Kenapa? Karena khoto dengan bid'ah itu beda. Bid'ah itu ada konsekuensi lain nanti setelahnya. Gitu ya. Bisa dipahami tidak? Nah, pertanyaannya apa yang menjadi dasar ini ijtihadiyah, ini khilafiyah itu apa? Gitu. Cing, aya nu tiasa ngawaler teu. Atulah abdi wae da capek. Sok. Ini ijtihadiyah, ini khilafiyah itu dasarnya apa? Kan itu menjadi pertanyaannya. Nanti. Nah, abet jempling kieu teh. Ya dihapus teh wasawios ya. Wios dihapus. Kan enak tiasa di kamera, di foto. Nah, matak ngaredul gitu. Main foto wae. Nah, ada kaidah la ijtihad fima waroda fihi ad-dalil qot'iyan gitu ya, am ijma'an. Tidak boleh ada ijtihad kalau sudah ada dalil dan dalilnya bersifat nas yang qot'i atau bersifat ijma'. Tegeng nggak ijtihad? Gak boleh. Kalau ada satu dalil dan dia qot'i gitu ya, dan dia qot'i atau ada ijma dalam permasalahan itu, maka tidak boleh ada ijtihad. Wajib mengambil dalil dan ijma. Dalilnya apa? Hadis Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Kemana? Ke Yaman. Ketika itu Mu'adz di atas kendaraan, Nabi berjalan. Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, kalau engkau nanti pulang lagi ke sini, mungkin engkau hanya akan melewati masjidku dan kuburanku, kata Nabi. Kemudian Mu'adz apa? Menangis ketika itu. Aduh. Gitu ya. Nah, kemudian Nabi bertanya bahwa kalau engkau menemukan satu permasalahan, apa yang akan engkau lakukan? Maka Mu'adz mengatakan, aku akan mengambil dari kitab Allah. Kalau tidak ada, apa? Aku akan mengambil dari sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada, ajtahidu ra'yi wala alu, kata Mu'adz. Aku akan berijtihad. Jadi ketika ada dalil qot'i atau ada ijma, tidak ada ijtihad. Karena ijtihad itu hanya berlaku untuk dalil-dalil yang yahtamilu at-ta'wil. Gitu. Jadi dalil-dalil yang mengandung multi tafsir. Mengandung multi apa? Tafsir. Itu ijtihad. Atau dalam kondisi-kondisi seorang mujtahid tidak menemukan apa? Dalil sama sekali, tapi ada sebuah permasalahan di sana.
Gitu. Makanya nanti hukum di dalam usul fikih itu ada dua, ada yang muttafaq alaih disepakati, ada yang mukhtalaf fi, ada yang diperdebatkan di antara ulama mazhab. Gitu. Nah, jadi itu ya, ini kaidah bahwa ijtihad hanya berlaku ketika dalil itu yahtamilu takwil, memiliki multi tafsir atau tidak ada dalil sama sekali dan seorang mujtahid harus menjawab permasalahan tersebut. Contoh ayeuna kasus Covid kan gitu ya. Kasus Covid gitu yang sebelumnya tidak pernah terjadi, atau kasus-kasus yang berkaitan dengan bayi tabung misalnya, hukumnya apa yang belum pernah terjadi. Tapi walaupun begitu mereka akan tetap mencari dalil. Kira-kira dalil yang paling mendekati ke sana apa gitu. Itu mujtahid itu seperti itu. Nah, artinya ijtihad itu gitu ya. Ijtihad itu dia tetap bersandar kepada dalil. Gitu, bersandar kepada dalil. Sehingga nanti yang menjadi pembeda antara ijtihadiyah dengan khilafiyah itu apa? Quwwatu al-ma'khadh. Kekuatan di dalam pondasi pengambilan dalil tersebut. Ya. Khilafiyah itu tidak mesti ijtihadiyah, tapi ijtihadiyah pasti khilafiyah. Apa yang menjadi pembeda? Quwwatul ma'khadhnya. Karena ada permasalahan-permasalahan yang sebetulnya tidak boleh. Makanya nanti para ulama, bid'ah itu bisa muncul. Kenapa? Faktornya pertama, ada dalil qat'i tapi dia menyelisihi. Ada ijma tapi dia menyelisihi. Itu bisa muncul menjadi bid'ah. Atau dia hanya bersandar kepada ar-ra'yu. Apa ra'yu itu? Akal dan al-hawa. Perasaan saja. Inilah yang kemudian diungkapkan oleh Imam Syafi'i, manistahsana faqad syara'a. Man istahsana sana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik dengan akalnya atau dengan perasaannya, maka dia telah membuat syariat baru. Gitu. Kira-kira contoh yang khilafiyah gitu ya, yang khilafiyah tapi kita bisa menghukumi bid'ah dalam urusan itu apa contohnya? Kira ada enggak? Kalau maulid Nabi itu khilaf memang, tapi itu khilaf yang tidak dibangun di atas dalil itu. Jadi tidak semua khilaf itu muktabar, gitu ya. Contoh misalnya dalam urusan fikih, mengusap sepatu, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan hadar. Ya, orang Syiah, orang Khawarij tidak meyakini permasalahan ini. Maka dalam hal ini khilafnya Khawarij itu kita anggap bid'ah. Karena ini berkaitan dengan akidah. Karena dalilnya mutawatir. Dalilnya mutawatir. Orang Syiah pun sama enggak menerima. Karena mereka membaca Al-Qur'an wa arjulakum itu bukan wa arjulakum. Mereka membacanya wa arjulikum, atofnya kepada mengusap Nah, jadi bagi mereka mengusap itu bukan sepatu tetapi kaki langsung. Wa arjulikum ilal ka'bain. Kalau kita kan wa arjulakum, atof kepada wajah dan tangan, kan gitu. Tetapi orang Syiah membacanya wa arjulikum. Gitu. Nah, dalam hal seperti ini bisa menjadi bisa tabdi di dalam hal ini, karena mereka menyelisihi dalil yang qat'i di dalam hal ini. Nikah mut'ah misalnya, itu masuk dalam pembahasan fikih. Orang Syiah mengatakan halal, kita mengatakan haram.
Nah, walaupun ada khilafiyah di sana, kita bisa mentabdi orang-orang Syiah itu. Dalilnya qat'i di dalam permasalahan ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalau sudah, makanya nanti antum akan mendapati permasalahan fikih yang plus dia pun masuk permasalahan manhaj. Di antaranya mengusap sepatu, kemudian permasalahan nikah apa? Mut'ah gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Ini permasalahan fikih tapi plus dia masuk ke dalam permasalahan manhaj juga. Bisa antum temukan di dalam kitab-kitab manhaj seperti itu. Ada pertanyaan dulu tidak? Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan. Nih, saya punya satu kitab. Mana dalil bahwa kita dilarang mentabdi di dalam permasalahan ijtihad? Dalilnya tadi. Pertama, dalil tentang bid'ah. Wa kullu muhdatsatin apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi sesuatu yang bid'ah itu dia mesti berdosa, tersesat dan di dalam neraka. Sekarang dalil ijtihad. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajron wa idza akhta'a falahu ajrun. Jadi ijtihad itu kaitannya dengan apa? Dengan pahala. Jadi bagaimana mungkin ijtihad dihukumi salah dalam ijtihad dihukumi bid'ah? Bid'ah itu sesat, dosa, tempatnya di neraka, sedangkan ijtihad itu mendapatkan apa? Pahala. Ini dua hal yang kontradiktif. Bisa difahami tidak? Nah, gitu ya. Bahkan salahnya pun mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua dalilnya. Dalil yang kedua. Bahwa bid'ah laisa laha, tidak memiliki hadzun mu'tabarun minad dalili syar'i. Tidak memiliki bagian sedikit pun pondasi dalil syariat. Seperti tadi saya jelaskan. Gitu. Dari mana munculnya bid'ah? Pertama, dari kebodohan, dari penghakiman terhadap akal dan mengikuti hawa nafsu. Itu bid'ah. Adapun ijtihadiyah, fa innaha, sesungguhnya dia mabniyatun, dibangun ala usulin syar'iyah, di atas usul-usul apa? Syariat. Dan dia bersandar kepada sebab-sebab yang muktabar. Ini hujah kedua. Kenapa dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh apa? Kita mentabdi orang lain. Nah, sebab-sebab muktabar itu apa? Pertama, bisa saja orang yang salah di dalam ijtihad itu belum sampai kepadanya dalil. Ya, karena kan zaman dulu nggak ada internet, ikhwan. Ayeuna mah rek kajian wae dibantuan ku Google. Gitu, susah nyari dalil ka Google heula, karek teangan kana kitabna kan gitu ayeuna mah. Kadang-kadang bener Google teh, kadang-kadang salah gitu. Saya kadang-kadang lamun rusuh, searching heula we di Google. Oh, kapendak bab ieu. Nambe candak ieu naon? Kitabna. Teh aya nu bener aya nu salah gitu. Matak tong ka Google hungkul bisi salah. Jamaah teh tong dianggap bodoh, bisi aya nu pinter. Gitunya. Di para linter hungkul tinggal itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi bisa saja seorang mujtahid keliru karena dalil belum apa? Belum sampai kepadanya. Contohnya apa? Tentang hukum kencing sambil berdiri. Aisyah pernah mengatakan apa? Man qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qaiman faqad kadzab, kata Aisyah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi pernah kencing sambil berdiri, dusta dia. Tapi ada sahabat yang lain yang menyaksikan Nabi dalam safar, beliau kencing sambil apa? Berdiri. Artinya dalil ini tidak sampai kepada Aisyah. Dalam hal ini antum berpegang dengan yang mana? Sahabat yang mana? Yang ikut safar dengan
Nabi gitu. Tapi Nabi kebanyakan kalau kencing kehampangan sambil apa? Jongkok. Gitu, sambil jongkok. Nah, jadi Aisyah belum menerima dalil ketika itu. Nah, kemudian sebab kenapa seorang mujtahid menyelisihi yang benar, kadang-kadang ada hadis yang sampai kepadanya, tapi dia nggak percaya dengan rawinya. Dia menetapkan aturan-aturan rawi yang ketat misalnya. Seperti Imam Bukhari itu. Kenapa hadis Bukhari kualitasnya lebih tinggi daripada hadis Muslim? Karena Imam Muslim hanya mensyaratkan bahwa rawi itu sejaman dan ada kemungkinan bertemu. Tapi Imam Bukhari mesti memastikan mereka bertemu. Gitu. Pernah kalau antum mendapatkan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, aku menerima dari seseorang yang aku percayai agamanya. Sok, saya pernah tamat maca kitab Risalah Imam Syafi'i. Cing acung. Nah, dengar acung itu bacana. Itu Imam Syafi'i sering menyebutkan orang yang asiku bihi, aku percaya dengan dirinya. Kenapa beliau tidak menyebutkan nama itu? Saya lupa siapa maksud orang ini. Karena ada orang lain yang memandang orang ini lemah. Tapi kata Imam Syafi'i orang ini kuat. Nah, untuk menghindari tuduhan-tuduhan itu Imam Syafi'i tidak menyebutkan apa? Namanya. Gitu. Soklah kayak iraha-iraha orang mengkaji kitab apa? Risalah. Imam Al-Muzani mah nepikeun ka 500 kali tamatna oge. Kitab Risalah teh. Mangkani kadalna oge sakumaha eta teh, Pak? 500 kali aku membaca Risalah sampai 500 kali dan setiap kali aku membacanya aku menemukan faidah-faidah yang baru. Gitu. Ya. Matak pantes disebut ulama deh. Nah, urang mah tuwailib we lah. Nya. Tuwailib al-ilmi gitu. Jadi kalau arti dia tong merasa jadi ulama. Ulama mesti ajar usul fikih cenah. Padahal karek takrifna hungkul. Karek definisina hungkul. Nah, yang ketiga, bisa saja ada hadis sampai kepadanya tapi dia lupa dengan hadis tersebut. Namanya juga manusia ada lupanya. Bahkan ada ulama-ulama hadis yang hanya meriwayatkan dari kitabnya. Ketika kitabnya itu terbakar, maka para ulama kemudian tidak percaya lagi kepada beliau. Seperti siapa contohnya? Yang kitab hadisnya terbakar, sehingga kalau beliau meriwayatkan setelah terjadi peristiwa kebakaran itu, para ulama nggak percaya. Ibnu Lahiyah namanya. Gitu, Ibnu Lahiyah seperti itu. Kemudian sebab yang keempat, kenapa mujtahid bisa keliru itu? An yakuna balaghahu, ada hadis yang sampai kepadanya wa fahimu minhu khilafal murad, tetapi dia salah di dalam memahaminya. Salah dalam interpretasi gitu. Dan yang kelima, ada hadis yang sampai kepadanya tapi ternyata hadis sahih itu mansuh. Sudah dihapus walam ya'lam an-nasih, dan beliau tidak mengetahui hadis yang menghapusnya hadis yang mana. Makanya antum harus tahu ucapan Imam Syafi'i idza shahal hadis fahuwa madhabi itu masih mujmal itu. Ya, tidak bisa dipahami begitu saja. Kalau hadis itu sahih maka itu mazhabku. Betul, tapi hadis sahih itu banyak ihtimalnya. Bisa saja hadis ini sahih tapi kemudian sudah mansuh dengan hadis yang lain. Gitu. Atau hadisnya itu sahih tapi kemudian datang mahwa asahu minhu yang lebih sahih darinya. Kan banyak ihtimal. Kita kadang-kadang menerima ucapan imam itu begitu saja dipahaminya. Padahal kalau kita membaca lagi kaidah-kaidah hadis sahih itu, tidak semua hadis sahih itu bisa diamalkan. Kalau mansuh bagaimana? Hadis tentang apa? Tentang menyusui itu 10 susuan. Itu kan sahih, tapi kemudian dinasah oleh 5 susuan misalnya. Jadi banyak, makanya ada konsep nasih mansuh di dalam
kitab usul fikih, usul tafsir itu. Nah, jadi ucapan Imam Syafi'i bahwa idza shahal hadis bahwa madhabi itu adalah ucapan yang mujmal yang harus ditafsil kembali. Kapan hadis sahih itu diamalkan. Ya. Nah, jadi di sini katakan fayakunul hadisu sahihan. Hadisnya sahih wal muradu minhu mafhuman walakinnahu mansuh. Maksudnya dipahami tetapi dia sudah dihapus. Wal alimu la ya'lamu binasrihi, dan si alim tersebut tidak tahu kalau hadis itu sudah dihapus. Fahina idzin lahul uzru, maka dia mendapatkan uzur. Kenapa? Li'anal asla, karena pada asalnya adamun naskhi, tidak ada mansuh, hatta ya'lama binasih, sampai seseorang mengetahui adanya nasih. Gitu, itu kaidah. Al aslu apa? Adamu naskhi hatta ya'lama bi an-nasikh. Itu kaidah. Gitu. Dan untuk memahami nasikh mansuh itu harus mengetahui apa? Harus mengetahui tarikh, sejarah, mana dalil yang datang dahulu dan mana dalil yang datang belakangan. Maka yang belakangan ini yang menghapus yang terdahulu, bukan sebaliknya. Dan itu tidak gampang. Ya, paham, ikhwan? Nah, tahu sabaraha adan teh? Sigana sarayong salat ya teh. Sarayong salat. Sekedap deui nya. Sabaraha menit? 10 menit. Taib. Kemudian yang ketujuh, bisa saja ikhwan seseorang itu salah dalam berijtihad. Kenapa? Karena dia mengambil hadis yang dhaif ternyata. Tuh lihat, mengambil hadis dhaif saja kalau didasari karena ijtihad itu tidak bisa ditabdi, gak bisa. Gitu. Kecuali kalau para ulama sepakat ada ijma tentang hadis ini bahwa ini hadisnya lemah, tapi ada orang kekeh wae gitu ngambil hadis eta, baru ketika itu dia bisa dihukumi bid'ah. Tapi kalau dalam koridor ijtihad dia ingin mengambil istinbat hukum, tapi ternyata dalil yang dipakainya lemah. Maka contohlah kalau benar gitu ya tentang kunut subuh misalnya, Imam Syafi'i kan mengambil dalilnya bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaknutu fi subhi hatta faraqad dunya, bahwa Nabi itu gitu ya, bahwa Nabi itu kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Dan katakanlah ijtihad Imam Syafi'i itu keliru karena hadisnya apa? Lemah. Maka dalam posisi seperti ini tidak bisa dikatakan apa? Bid'ah. Gitu. Ya. Nah, itu penyebab kenapa mujtahid bisa keliru di dalam ijtihad. Dalil yang ketiga, bahwa masalah-masalah bid'ah itu akan selalu menyebabkan tafaruk, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Itu pasti. Makanya kebalikan ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Gitu ya. Kenapa? Karena yang memecah belah umat ini bid'ah. Jadi orang yang mengajak kepada sunnah itu bukan orang yang memecah belah umat, bukan. Sekarang mati balik, Pak. Orang yang berdakwah kepada sunnah dianggap pemecah belah. Orang yang membiarkan bid'ah dianggap pemersatu. Tibalik aja nama. Gitu, justru yang memecah belah umat itu bid'ah. Awal munculnya perpecahan di kalangan kaum muslimin karena ada apa? Karena ada khawarij di sana. Gitu. Sebelum ada khawarij, perbedaan di kalangan kaum muslimin itu selalu berakhir dalam kata sepakat. Pertama, ketika Nabi mau menuliskan wasiat, tidak jadi. Sepakat. Kemudian Nabi wafat, ada perselisihan di antara Muhajir dengan Ansor, siapa yang menjadi khalifah, tapi kemudian sepakat, tidak berpecah. Menguburkan Nabi harus di mana? Kemudian sepakat, Nabi dikuburkan di kamar siapa? Aisyah. Apakah sebelum dikuburkan, dimandikan, apakah harus dicabut pakaiannya atau tidak? Itu kan berselisih sahabat. Mereka sepakat, Nabi tidak dilocoti apa? Pakaiannya. Kemudian berselisih di mana dikuburkan dengan hadis yang disampaikan Abu Bakar, Nabi dikuburkan di Aisyah. Bahwa para Nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Dan beliau meninggal Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya Aisyah.
Kemudian apa lagi? Perbedaan apa lagi? Tadi pemilihan khilafah, kemudian sepakat. Kodifikasi Al-Quran asalnya berbeda menjadi sepakat. Memerangi orang-orang yang menolak apa? Zakat, berbeda pendapat, kemudian sepakat. Seperti itu sampai munculnya Khawarij. Gitu. Sampai munculnya apa? Khawarij. Jadi bid'ah itu yang memecah belah umat. Nah, jadi gitu ya. Jadi bid'ah itu selalu memecah belah. Kenapa? Karena dia dibangun di atas hawa nafsu, gitu. Dibangun di atas hawa nafsu. Adapun ijtihadiyah, maka itu bukan tempatnya iftiraq, bukan tempatnya perpecahan. Tak iya aneh saya mah zaman ayeuna sok aya perpecahan karena urusan apa? Ijtihad. Tika pungkur teu acan pernah kan. Perbedaan ijtihad itu sudah terjadi semenjak zaman siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk la yusolliyanna ahadukum illa fi bani apa? Quraidah, kata Nabi. Janganlah salah seorang melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di antara sahabat ada yang memahami zahir hadis Nabi. Tapi di antara sahabat ada yang memahami takwilnya, apa mafhumnya. Gitu ya. Jadi usul fikih itu sudah ada semenjak zaman siapa? Nabi. Yang memahami lahiriah atau teks hadis Nabi itu, mereka sholat di Bani Quraidah walaupun waktu asar sudah terlewat. Tetapi orang yang kelompok yang lain, mereka memahami mafhum dari ucapan Nabi bahwa kita itu harus cepat-cepat sampai ke Bani apa? Quraidah sehingga bisa sholat asar di sana gitu. Ya, sehingga bisa sholat asar di sana. Ternyata di perjalanan keburu maghrib, maka mereka sholat di perjalanan. Nah, itu para sahabat berijtihad. Dilaporkan kepada Nabi dan Nabi tidak mencela di antara mereka. Kata, tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dibenarkan. Walaupun sebetulnya salah satu benar, salah satu apa? Salah. Pasti itu. Karena tadi bahwa prinsip ijtihad itu ada yang benar, ada yang salah. Apakah kemudian saling mentahdzir? Untung beda manhaj. Gak ada urusan ijtihadiyah seperti itu, ikhwan. Kalau kita melakukan perpecahan dalam urusan ijtihadiyah, ahlu bid'ah kita. Ahlu bid'ah kita, memecah belah kaum muslimin. Ya, hati-hati kita, walaupun mengaku sebagai ahlu sunnah. Nah, jadi dalam urusan ijtihadiyah, laisat mahal iftiraq. Bukan tempatnya berpecah belah. Nah, di sini dikatakan telah terjadi perbedaan di antara sahabat tabi'in, walam yunsab al-mukhalif minhum ilal bid'ah, dan orang yang berbeda tidak menisbahkan bid'ah kepada orang yang lain, wa mufaraqatul jamaah, dan tidak ada memisahkan dari jamaah. Balkanu ma'al ikhtilaf ahlu mawaddah wa nusun. Bahkan dengan adanya perbedaan mereka tetap saling menasehati dan saling mencintai. Gitu. Saya ingin bawakan ucapan Ibnu Taimiyah. Kama tanaza'al muslimun ayyuma afdol, kata Ibnu Taimiyah ini dalam kitab Majmu'atul Fatawa. Sebagaimana kaum muslimin berselisih mana yang paling utama, at-tarji fil adzan au tarki. Au tarku. Apakah dalam adzan itu ada tarji atau tidak? Tarji itu mengulang kalimat apa? Asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah sampai 4 kali, itu tarji namanya. Dalam adzan itu. Kita kan selama ini 2 ya. Maka ada yang 4 tarji namanya itu. Kemudian wa ifradul iqamah, apakah iqamat itu adalah 1 kali Allahu Akbar? Au isna'uha, atau 2 kali? Kata Ibnu Taimiyah. Wa sholatul fajr, sholat subuh apakah bigolas ketika gelap, awil asfar biha, atau ketika sudah mulai menguning. Wal kunut fil fajri, dan kunut ketika subuh, au tarku, atau tidak kunut, kata Ibnu Taimiyah. Wal jahru bitasmiyah, apakah menjaharkan bismillah, awil makhafah biha, atau mensirkannya, au tarku qiraatiha, atau tidak membacanya sama sekali, kata Ibnu Taimiyah.
fahadhihi masailul ijtihad. Semua ini adalah permasalahan ijtihad allati tanaza'a fiha salaf wal a'immah, di mana ulama salaf dan para ulama sudah berbeda pendapat. Fakulu minhum aqarral akhar ala ijtihadihi, tapi setiap dari mereka mengakui ijtihad orang lain. Ini Ibnu Taimiyah. Nah, orang bet galak-galak teuing. Kuna ge norek galak mah Ibnu Taimiyah atuh. Dalam masalah ijtihad itu. Ya, setiap orang mengakui ijtihad yang lain. Man kana fiha asobal haq falahu ajron, kata Ibnu Taimiyah. Balang siapa yang ijtihadnya benar, baginya 2 pahala. Wa man kana qad ijtahada fa akhta'a, barang siapa yang ijtihadnya salah, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Wa khata'uhu magfurun lahu, dan kesalahannya diampuni. Kesalahannya diampuni. Kemudian beliau melanjutkan, faman tarajjaha indahu taqlidu Syafi'i, barang siapa yang baginya rajih bertaklid kepada Imam Syafi'i, lam yunkir, dia tidak mengingkari alaman tarajjaha indahu taqlidu Malik, kepada orang yang taklid kepada Imam Malik. Wa man tarajjaha indahu taqlidu Ahmad, barang siapa yang merajihkan taklid kepada Ahmad, lam yunkir, tidak mengingkari alaman tarajjaha indahu taqlidu Syafi'i wa nahu dzalika. Bisa dibaca di dalam Majmu'atul Fatawa juz 20 halaman 292. Silahkan dibaca. Punya enggak Majmu'atul Fatawanya? Sami abdi ge teu gaduh. Awis, Pak. Sabaraha puluh jilid atuh. Ah, dugikeun ka dieu heula. Bisa difahami ya? Taib. Lanjutkan sedikit ya Ikhwan. Nah, kita masuk pada definisi usul fikih ya. Setelah mengetahui apa itu usul, apa itu fikih, kita masuk pada definisi usul fikih bi'tibar kaunihi laqaban, sebagai sebuah nama tertentu ya untuk satu disiplin ilmu tertentu. Fayu'arrafu, maka didefinisikan usul fikih itu bi annahu ilmun, satu ilmu yabhas, yang mengkaji an adilatil fikhi, dalil-dalil fikih al ijmaliyah, yang bersifat global. Nah, ini yang membedakan antara fikih dengan usul fikih. Kalau fikih itu dalilnya tafsili, terperinci. Kalau usul fikih itu dalilnya global. Seperti Al-Quran hujah, sunnah hujah, ijma hujah, seperti itu. Nah, dalil-dalil fikih ini yang bersifat global ini nanti terbagi kepada 2. Ada dalil yang muttafaq alaih, disepakati. Ada yang mukhtalaf fihi, dalil yang masih diperselisihkan. Yang disepakati itu secara ijmal Al-Quran, sunnah, ijma ya, dan kias. Gitu, itu dalil-dalil yang disepakati. Ada yang diperselisihkan, seperti syar'uman qoblana misalnya, syariat sebelum kita, apakah syar'un lana atau bukan. Atau misalnya qaul as-sahabah, pendapat sahabat. Nah, nanti pendapat sahabat pun ada rinciannya. Permasalahannya yang mana sebetulnya yang dipermasalahkan di antara ulama itu. Ada rinciannya nanti. Karena tidak semua ucapan sahabat itu diperselisihkan. Ada yang disepakati bahwa itu adalah hujah di dalam beragama gitu. Ada juga yang disebut dengan al-istishab. Ada yang disebut dengan al-istihsan. Nah, istihsannya Imam Syafi'i itu bukan istihsannya Imam Abu Hanifah. Nanti kalau antum belajar itu. Ya, jadi antum jangan menjadikan ucapan al-Imam Syafi'i man istahsana faqad syara'a
itu untuk membatalkan istihsannya Imam Abu Hanifah. Itu konteksnya berbeda itu. Tidak sama konteksnya itu. Nah, kira-kira apa lagi yang diperselisihkan itu? Al-masalih al-mursalah. Ya, al-masalih al-mursalah itu hujah atau bukan? Gitu. Atau yang disebut dengan al-istislah. Di dalam bahasa yang lain al-istislah. Nah, itu dalil-dalil. Nah, untuk qiyas sendiri itu jumhur ulama mengatakan hujah. Hanya ada sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Hazm, ya Daud Az-Zahiri yang kemudian menganggap bahwa qiyas itu bukan hujah. Nanti dibahas. Dan qiyas itu pembahasan yang paling sulit di dalam usul fikih itu. Itu qiyas. Terutama kalau sudah berkaitan dengan al-as'ilah al-waridah lil qiyas, liur pokoknya nama. Mual ayat tapi nak kitab ieu mah. Gitu ya, kalau antum mau ada dalam kitabnya Raudhatun Nadhir kalau tidak salah, wa Junnatul Munadhir lil Imam Ibnu Qudamah. Itu lil Imam Ibnu Qudamah. Di situ ada dibahas al-as'ilah al-waridah lil qiyas. Dan itu murni rasionalitas yang digunakan itu. Makanya di antara sumber ilmu usul fikih itu kan ilmu mantik, ilmu logika. Gitu. Nah, contoh lagi dalil-dalil yang sifatnya ijmal, misalnya al-amru lil wujub, an-nahyu litahrim, as-sihhatu taqtadin nufuz, gitu kan ya. Al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah menunjukkan wajib, hukum asal larangan menunjukkan haram gitu. Ketika ada ada khusus harus seperti apa. Nah, itu dalil-dalil yang bersifat ijmal yang seperti itu. Dalil-dalil yang bersifat ijmal. Kemudian wa kaifiyatu al-istifadati minha, bahwa usul fikih itu mengkaji juga bagaimana caranya menggunakan dalil-dalil itu. Karena ada sebagian orang yang tahu dalil-dalil itu tapi teu ngarti nerapkeunana kumaha gitu. Tidak paham bagaimana dia menerapkannya. Sehingga dia belajar usul fikih di satu sisi, di sisi lain tidak bisa mengistinbat hukum dengan ilmu alat usul fikihnya itu. Makanya oleh Syekh Utsaimin dilanjutkan. Apa lanjutannya? Wahalil mustafid, dan orang yang sanggup menggunakan usul fikih tersebut. Nah, al-mustafid di sini adalah al-mujtahid. Maka syarat bagi seorang mujtahid itu syarat mutlak, dia wajib menguasai usul fikih. Kalau tidak menguasai usul fikih gak boleh ijtihad. Dosa, haram hukumnya. Ya. Nah, tidak semua orang yang tahu permasalahan agama ngerti permasalahan ijtihadiyah. Tidak semua. Makanya tidak semua ulama bisa berijtihad. Walaupun mungkin ada ulama-ulama yang pintar, tapi ada hal-hal atau di antara mereka yang untuk mencapai derajat itu belum sampai gitu ya. Karena ini orang-orang khusus. Nah, lamun hoyong ijtihad harus tahu usul fikih. Untuk bisa usul fikih kudu bisa bahasa Arab. Jadi lamun bahasa Arabna anak antum kene mah rada hese sih kana teh. Syukran, afwan, jazakallahu khairan, syafaqallah gitu tah. Rada hese mun bahasa Arabna kitu kayak teh mah. Gitu. Mata bahasa Arabna kudu rajin ya mah. Harus rajin belajar bahasa Arabnya. Karena ada pembahasan al-kalam nanti ya. Ini menunjukkan betapa eratnya usul fikih dengan dengan bahasa Arab itu. Makanya dibahas tentang al-kalam nanti. Gitu. Bahkan sampai dibahas tentang balaghah, majaz ada dalam usul fikih. Hanya perluasannya nanti dalam ilmu balaghah. Nah, saya nepikeun ka ieu teh bisa-bisa balaghah teh. Hoream diajarna. Hese. Gitu ya. Hese. Nah, jadi usul fikih itu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil yang bersifat global, bagaimana cara menggunakan dalil itu, dan berbicara tentang seorang mujtahid, siapa itu mujtahid dan apa saja gitu ya syarat-syarat yang harus terpenuhi
atau kualifikasi yang harus terpenuhi sehingga seseorang dikatakan sebagai apa? Mujtahid itu. Antum kalau ingin tahu kualifikasinya, antum bisa baca kitab Imam Suyuti, judulnya Taisirul Ijtihad. Itu ringkas sekali, tipis sekali. Nah, di situ disebutkan oleh Imam Suyuti syarat-syarat seseorang bisa menyandang gelar sebagai apa? Mujtahid. Ilmu apa saja yang harus dimiliki. Cing, kira-kira aya nu jadi mujtahid moal di dieu nya? Aya, didoakeun ku abdi. Ya Allah, mudah-mudahan hiji we atuh mun tiasa mah janten mujtahid di Masjid Asidik ieu teh. Gitu, sugan jadi imam Masjidil Haram kieu mah. Imam Masjid Nabawi. Ieu mah doa amin kitu nih hese nyebut amin ge. Nah, di sini dikatakan ma'rifatu halil mustafid wa huwa al mujtahid. Sumiya mustafidan, dia disebut mustafid li'annahu yastafidu bi nafsihi, karena dia mengambil faidah secara mandiri al ahkam, hukum-hukum min adilatiha, dari dalil-dalilnya. Artinya apa? Seorang mujtahid tidak boleh taklid kepada mujtahid yang lainnya. Enggak boleh. Dia harus berijtihad sendiri. Dia hanya boleh taklid dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ada permasalahan, dia tidak sanggup berijtihad, maka dalam kondisi seperti itu dia boleh mengambil ijtihad orang lain, maka posisinya dalam hal itu ketika itu berubah dari mujtahid menjadi muqallid. Gitu, mengikuti ulama yang lainnya. Tapi secara asal seorang mujtahid tidak boleh mengambil pendapat orang lain, dia harus mengambil hukum dari apa? Dari ijtihadnya sendiri. Ini yang disebut dengan mujtahid mutlak. Ya, seperti siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Makanya kalau ditanya Imam Syafi'i apa? Beliau itu muassis mazhab. Kalau mazhab Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mazhabnya apa? Jawab beliau muassis mazhabnya. Yang membuat pondasi apa? Mazhab. Sebelum punya pondasi sendiri, mazhabnya apa? Ya Malik, karena beliau muridnya Imam Malik. Beliau mengambil usul dan pendapat Imam Malik, tapi kemudian beliau menggabungkan antara madrasatul hadis dengan madrasatul ra'yi di Irak. Jadilah mazhab Syafi'i tersendiri. Makanya beliau disebut mujtahid mutlak. Jadi keliru kalau ada yang bertanya, Imam Syafi'i mazhabna naon? Muasisnya, pendirinya gitu ya. Nah, kalau Imam Muzani itu namanya mujtahid mutlak muntasib disebutnya. Beliau itu sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, tapi di sisi lain beliau masih menisbahkan dirinya kepada mazhab apa? Syafi'i. Karena beliau masih berpegang dengan usul fikih yang dibangun oleh Imam Syafi'i itu. Walaupun dalam hasil-hasil pendapatnya sering berbeda dengan Imam Syafi'i sendiri. Beliau punya kitab Al-Mukhtasar namanya, ringkasan dari Al-Um. Gitu. 1 jilid saja. Ya, 1 jilid saja. Al-Um itu kan yang di saya itu 4 jilid. Nah, Imam Muzani itu 1 jilid saja, diringkas. Tapi hasil dari ringkasan tidak semuanya sama dengan apa yang ada di Al-Um, kesimpulannya. Tapi beliau tidak mengatasnamakan mazhab Muzani, tidak. Beliau disebut mazhab apa? Asy-Syafi'i, karena usulnya masih menggunakan usul Imam Syafi'i dalam berijtihad. Ada nanti yang disebut dengan al-mujtahid fil mazhab. Mujtahid di dalam apa? Mazhab. Beliau membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda di dalam satu mazhab, kemudian mentarjih mana yang lebih kuat di antara ulama-ulama itu. Gitu. Jadi kalau antum mengkaji kitab Syafi'i, ulah tarjih Hambali. Tekenging eta teh. Mengkaji kitab Ghoyatut Takrib Imam Abu Syuja. Ari tarjih Hambali. Lantaran unggal di Asidik diajarna Hambali wae. Kan di Asidik mah Hambali yang diajarkan selama ini. Lantaran mengajar fikihna kan saya di dia. Kita itu kebanyakan Hambali kita itu, kalau antum mau tahu. Gitu ya. Ada satu kitab saya punya
dia mentarjih takrib tapi dengan hambali. Emang di dalam Syafi'i tidak ada tarjihat? Dalam mazhab Syafi'i itu ada tarjihat juga di dalamnya. Jadi nggak boleh antum jadi kacau nanti ininya ilmu pondasi keilmuannya. Seolah-olah dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada tarjih. Ada. Dalam Syafi'i itu ada tarjih. Kalau antum melihat bahsul masailnya NU itu mereka lebih banyak rujuk kepada kitab para ulama ketimbang langsung kepada dalil. Beda dengan Dewan Hisbahnya Persis. Kalau Dewan Hisbah Persis itu mereka langsung rujuk kepada dalil. Kalau NU itu rujuknya kepada aqwal ulama. Dengan asumsi apa? Bahwa tidak ada ulama yang berpendapat tentang satu permasalahan fikih kecuali punya apa? Dalil. Pasti punya dalil ulama itu. Makanya saya sering mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam fikih itu rasional semuanya. Itu bersandar kepada dalil. Gitu, hanya tinggal nanti dalil yang digunakan seperti apa gitu ya, pemahamannya seperti apa. Nah jadi itu. Nah ini yang dimaksud di sini adalah mujtahid mutlak yang mengambil hukum langsung dari dalilnya libulugihi martabatal ijtihad karena dia sudah mencapai derajat ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahid, maka mengetahui siapa mujtahid itu, syurutul ijtihad wa syurutil ijtihad dan syarat ijtihad wa hukmihi dan hukumnya wa nahwi dzalik dan semisalnya yubhasu fi usulil fikih. Itu dibahas dalam usul fikih. Lalu faidah usul fikih apa? Inna usulal fikhi, sesungguhnya usul fikih ilmun jalilul qadri, ilmu yang nilainya sangat tinggi, baligul ahamiyah, sangat penting, gozirul faidah, banyak faidahnya. Apa faidahnya itu? At-tamakkunu, memungkinkan seseorang min husuli kudratin, memperoleh kemampuan, yastati'u biha, yang dengannya dia sanggup, istikhrajal ahkam syar'iyah, mengeluarkan hukum syariat, min adillatiha, dari dalilnya, ala ususin salimah, di atas pondasi yang benar. Jadi fungsi usul fikih itu untuk menjaga sebisa mungkin seorang mujtahid di dalam berijtihad supaya ijtihadnya tidak keliru. Walaupun seringkali terjadi kekeliruan, namanya juga manusia. Tapi fungsinya itu seperti ilmu nahwu, fungsinya menjaga lisan supaya kita tidak salah di dalam berbahasa Arab. Tapi geus diajar nahwu ge angger salah wae. Kan gitu. Seperti ilmu mantik, fungsinya apa? Untuk menjaga rasionalitas dan logika kita supaya tidak salah di dalam berpikir. Jadi seperti itu fungsi usul fikih itu. Sehingga mujtahid itu punya pegangan di dalam mengistinbat hukum. Orang yang mengistinbat hukum tanpa usul fikih, dia lebih banyak memudorotkan ketimbang maslahatnya. Gitu ya. Orang misalnya punten ngahalalkeun rokok, eta kumaha usul fikihna eta. Gitu. Lamun rokok wae nepikeun ka halal. Nya, teu kaharti sigana usul fikihna geus tingkat tinggi gitu eta mah. Dan satu lagi antum harus ingat bahwa hasil istinbat dari hukum itu tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah. Kalau ada istinbat hukum bertentangan dengan maqasid syariah pasti salah. Lantaran maqasid syariah itu tujuan dari syariat itu hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul aqli, hifdzul nasali, hifdzul mali. Kan gitu ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Kalau ada istinbat hukum bertentangan dengan 5 maqasid syariah ini pasti salah. Matak lamun ngahalalkeun rokok ku eta wae ge geus katohyan salah. Kapan rokok membunuhmu? Sok. Nya. Rokok membunuhmu kan gitu. Saha nu nyarios gitu? Dokter. Ustaz kan eta mah dokter lain ulama. Emang nu apal rokok membunuhmu teh saha? Da dokter. Karena itu berkaitan dengan urusan
kesehatan. Nah, ketika ada dampak memudorotkan seperti itu, barulah ulama berijtihad mengeluarkan apa? Hukumnya seperti apa gitu. Siga bayi tabung hukumna kumaha ka ulama teh. Ayo bayi tabung teh naon kan gitu cek ulama teh nya. Sok teruskeun heula ka dokter. Oh, saur dokter bayi tabung teh kieu prosesna. Tah karek we ulama berijtihad. Hukumna siga kumaha. Ari virus corona teh naon kiai? Naon teuing abdi ge teu ngarti kan gitu. Cek kiai teh cik taroskeun heula ka ahli epidemiologi kan gitu nya ka ahli virus. Ditaroskeun tah kiai corona teh kieu. Oh, berarti kudu kieu tah kitu. Nya mata tong disepelekeun ilmu-ilmu nu sanes teh. Makanya di dalam Islam itu tidak ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Yang ada itu ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain. Dua nana bagian tina Islam. Ya, sok lamun tidak ada ilmu epidemiologi, rek kumaha yang hareupan corona. Gitu ya. Maka para ulama, para dokter itu berusaha untuk mencari penangkalnya. Kita berdoa kan gitu ya, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak apa? Allah. Maka kita berdoa supaya Allah mengangkatnya. Jadi ilmu itu saling apa? Melengkapi. Jadi jangan menyepelekan ilmu-ilmu selain ilmu syar'i antum. Enggak boleh. Semua ilmu itu datang dari Allah yang bermanfaat untuk kehidupan. Yang tidak boleh itu ilmu-ilmu yang memudorotkan, ilmu sihir, masukkeun roh kana boneka, teh meunang kitu mah. Naon eta teh? Masukna roh saha sabenerna ka dinya teh atuh. Urang mah teu ngarti. Tah wa awwalu man jama'a kafanin mustaqil, orang yang pertama kali mengumpulkan usul fikih dalam sebuah disiplin ilmu tertentu. Artinya apa? Sebelum ini pun usul fikih teh sudah ada. Sebelum dibukukan, sebelum dikodifikasi, usul fikih itu sudah ada. Hanya mereka yatadawal, beredar pada lisan-lisan para ulama ketika mereka mengistinbat hukum. Hanya para ulama sebelum usul Imam Syafi'i itu mereka belum mengkristalkan atau belum mengkodifikasi gitu ya ilmu tersebut menjadi sebuah disiplin ilmu tertentu. Bahkan tadi semenjak zaman Nabi pun sudah ada. Ada orang yang memahami mantuk ucapan Nabi, ada orang yang memahami mafhum ucapan Nabi gitu. Itu sudah ada hal seperti itu. Bahkan Nabi para sahabat pun sering melakukan taksisul am gitu kan ya, mengkhususkan yang umum, takkid al-mutlak, itu ada kasus-kasusnya. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka pun sama seperti itu. Tapi kita nggak pernah menemukan usul fikih satu kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Tidak pernah menemukan usul fikih yang ditulis oleh Imam Malik. Tapi Imam Malik memiliki kaidah, hanya belum dibukukan. Nah, baru dibukukan oleh siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i atas permintaan Abdurrahman Al-Mahdi ketika itu di Mekah. Nah, cuma usul fikih yang kemudian disebut dengan ar-risalah itu karena Abdurrahman bin Mahdi mengirimkan surat kepada Imam Syafi'i untuk menulis satu buku yang berisi tentang kaidah-kaidah di dalam mengistinbat hukum dari dalilnya. Ditulislah buku ar-risalah itu. Tapi kemudian buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i di Mekah ini hilang. Maka ketika Imam Syafi'i ke Mesir atau ke Baghdad, saya lupa, beliau menulis ulang ar-risalah itu. Nah, yang sampai kepada kita itu adalah ar-risalah al-jadidah itu, yang baru. Dan itu dari hafalan al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, apa yang aku tuliskan ini hanya sedikit saja dari apa yang aku ingat. Khawatir terlalu panjang. Tapi sebetulnya yang nulisnya bukan Imam Syafi'i, tapi muridnya, diantaranya Imam Rabi Al-Muradi itu, yang sampai nasahnya kepada kita, gitu ya, ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dari Mesir, gitu. Nah itu jadi ada dua risalah itu sebetulnya, ada risalah qadimah, ada risalah al-jadidah. Sebetulnya Imam Syafi'i sendiri tidak menamainya ar-risalah. Hanya murid-muridnya menamai ar-risalah karena jawaban atas surat Imam yang tadi gitu.
Imam Syafi'i sendiri menyebutnya Alkitab. Gitu, bukan Arisalah, menyebutnya apa? Alkitab. Nah, kalau orang Syiah mengatakan yang pertama kali mengumpulkan itu adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, padahal tidak ada bukti tertulisnya yang sampai kepada kita. Dan Imam Ja'far As-Shadiq bukan Imam Syiah, tetapi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum harus catat ini. Itu hanya ngaku-ngaku saja. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen. Ya, dan berlepas diri dari Syiah. Nah, jadi kitab Risalah inilah yang kemudian menginspirasi ulama-ulama yang lain seperti mazhab Ahmad bin Hambal, Malik gitu ya. Makanya disebutlah usul fikih itu nanti ada dua thariqah, ada thariqah Hanafiyah, ada thariqah Syafi'iyah. Nah, thariqah Syafi'iyah ini disebut thariqatul jumhur karena Malikiyah pun Hambaliyah pun merujuknya kepada usul fikih yang ini oleh Imam Syafi'i, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ada perbedaan nanti. Gitu. Apa bedanya Hanafiyah dengan Syafi'iyah atau thariqatul jumhur atau thariqatul ahlil kalam? Nah, disebut thariqatul ahlil kalam karena orang ahlil kalam pun sama merujuknya kepada kitab Imam Syafi'i itu. Perbedaannya, kalau Imam Syafi'i membangun kaidahnya diistinbat dari dalil Al-Quran dan Sunnah, ucapan sahabat, bahasa Arab. Kalau Hanafiyah diistinbat dari pendapat-pendapat ulamanya. Jadi kan para ulamanya berijtihad tuh dengan usul yang ada pada mereka, kemudian kesimpulannya lahir. Nah, diikuti ketika mereka berpendapat seperti ini, cara berpikirnya seperti apa ulama itu, maka dijadikanlah kaidah usul di situ. Itu bedanya antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Gitu ya. Jadi kira-kira lebih objektif yang mana kira-kira? Nah, jadi kalau Imam Syafi'i itu dalilnya dulu. Misalnya perintah menunjukkan wajib. Cek saha, cek dalil. Mana dalilnya? Iya. Talamun dalilnya iya, di mana memahami bahwa kesimpulannya perintah menunjukkan wajibnya siga kieu, tak gitu. Carana. Itu ya, nantilah kita bahas. Summa taba'ahul ulama fi dzalik, kemudian para ulama mengikuti, fa'allafu fihi ta'alif mutanawi'ah, mereka menulis kitab-kitab usul fikih yang bermacam-macam, ma baina mansurin wa manzum, ada yang bersifat insya'i, mansur, ada yang bersifat nuzum, mukhtasar, ringkas, mabsut, panjang lebar, hatta sarafanan mustaqilan, sehingga menjadi kaidah ilmu satu ilmu tertentu, lahu kianuhu, yang memiliki eksistensi wa mumayyizatuhu, dan keutamaannya. Nah, kalau antum nanti melihat kitab Risalah, antum tidak akan menemukan bab-bab yang tersusun sistematis seperti ini, tidak. Dari mulai definisi usul fikih, enggak. Imam Syafi'i itu memulai babnya dari Al-Bayan. Gitu ya. Sebelum Al-Bayan, muqaddimahnya beliau berbicara tentang Al-Qur'an itu bahasa Arab. Gitu. Membantah orang-orang yang mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an ada bahasa selain Arab, kemudian masuk kepada Al-Bayan, dan kemudian beliau membahas bayan itu seperti apa. Gitu ya. Ada 4 pembagian dari bayan itu, kemudian ditafsir seperti itu. Jadi tidak sistematis seperti apa? Nah, tapi dari situlah kemudian para ulama setelahnya mensistematisasi ilmu usul fikih dari kitab Ar-Risalah itu. Jadi imla sifatnya. Beliau berbicara ditulis oleh Imam Rabi Al-Muradi. Wallahu a'lam bishawab. Tos tabuh 8 rengsekeun dugikeun ka dieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.